tersebut di dalam tas, ya temukanlah bom lain. Gunung Biru di puncak Gunung Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Selama bertahun-tahun, kawasan ini disebut sebagai salah satu tempat persembunyian kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur. Gambar udara ini diambil ketika TNI dari Satuan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat atau PPRC tengah melakukan latihan. Sebelumnya, Polri pun tengah melakukan Operasi Camar Maleo. Operasi Camar Maleo digelar untuk memburu kelompok bersenjata yang berada di sekitar Gunung Biru. Bentuk gunung yang berbukit-bukit terjal dan kepungan pohon-pohon lebat membuat tempat ini cocok dijadikan persembunyian. Tidak heran jika Operasi Camar Maleo difokuskan di pegunungan yang diduga menjadi tempat persembunyian kelompok teroris pimpinan Santoso alias Abu Wardah yang sering melakukan kegiatan teror di daerah Poso dan sekitarnya. Meskipun Operasi Camar Maleo telah selesai di penghujung Maret lalu, namun pihak kepolisian daerah Sulawesi Tengah khususnya tak henti-henti memburu kelompok ini. 3 April 2015, Polres Parigi dibantu Densus 88 Mabes Polri melakukan penyergapan di Pegunungan Sakinah Jaya, Parigi Utara, Sulawesi Tengah. Penyergapan dilakukan berdasarkan laporan warga yang menyatakan ada orang bersenjata yang tidak dikenal di sekitar Gunung Sakinah Jaya. Kanan. Mantap. Polisi terus menembaki sebuah rumah kayu yang ada di tengah gunung tersebut. Polisi pun tidak mengetahui siapa orang bersenjata yang bersembunyi dan membalas tembakan dari dalam rumah kayu itu. Seno! Ajar bukitnya! Setelah 30 menit baku tembak, terdengar sebuah ledakan dari rumah kayu tersebut. Amunisi dalam rumah. Diam. Masih di sana dong. Jangan dibuka, diam. Setelah suara ledakan, tak ada lagi suara tembakan balasan. Ayo, naik ya. Hati-hati. Perlahan, polisi pun mendekat ke rumah yang telah terkepung. Di sekitar rumah kayu ini, polisi menemukan jasad pria yang sudah tidak bernyawa. Diduga, pria inilah yang melakukan aksi baku tembak dengan polisi. Senjata besar. Di dalam itu. Tidak ada. Saya sudah naik. Polisi pun melakukan penggeledahan. Jangan dicetak dia. Ya.
Polisi menemukan 2 pucuk senjata api laras panjang jenis M16 dan ratusan butir peluru serta bom lontong di dalam tas. Di bawah pondok tersebut, dalam tas, ya temukanlah bom lainnya. Tapi bukan di dalam badannya, mungkin di badan, bukan di badannya ya, tapi di dalam tas mereka. Meski belum diketahui identitasnya, dari barang bukti yang ditemukan, jelas laki-laki ini bukan orang sembarangan. Polisi mengevakuasi jenazah laki-laki misterius ini. Jenazah pria ini pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palu untuk diidentifikasi. Dua hari setelah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, polisi telah mengantongi identitas pria yang tewas dalam baku tembak tersebut. Dia adalah Daeng Koro. Kemarin sudah kita pastikan dengan dipanggilnya istri Daeng Koro, anaknya sudah dipanggil, sudah diambil DNA-nya dan sudah dites. Ya, kemarin Pak Kabid Dokes kita sudah menyatakan bahwa yang bersangkutan betul identik dan tidak terbantahkan adalah Daeng Koro. Nurjana bersama anaknya bergegas meninggalkan ruang instalasi forensik. Mereka adalah istri dan anak Daeng Koro. Tak ada kata yang keluar menyikapi kematian suaminya. Ia diam 1000 bahasa dan berlalu begitu saja. Puluhan orang baik keluarga maupun kerabat menghantar jenazah Daeng Koro ke lokasi pemakaman. Daerah dimakamkannya Daeng Koro merupakan tempat keberadaan keluarga Daeng Koro. Daeng Koro meninggalkan 3 orang anak. Informasi terakhir yang kami dapat, Nurjanah istri Daeng Koro tengah dalam kondisi hamil 8 bulan. Daeng Koro, Autat Rawa, Jimmy, Ocak, Abu Muhammad, Lateko adalah 6 nama samaran yang merujuk pada laki-laki yang tewas dalam baku tembak dengan kepolisian pada 3 April silam di Pegunungan Sakinah Jaya, Parigi Utara, Sulawesi Tengah. Nama asli Daeng Koro adalah Sabar Subagyo. Berbagai kisah teror yang ada di negeri ini, khususnya di daerah Poso, tak lepas dari keterlibatannya. Sepak terjang Daeng Koro bermula sejak kerusuhan Poso pada tahun 2000. Ia bergabung dengan Laskar Jihad. Di Pandajaya, ia bahkan didaulat sebagai Panglima Laskar Jihad. Daeng Koro adalah ahli strategi kelompok radikal Mujahidin Indonesia Timur. Ia memiliki keahlian berperang di hutan serta mahir membuat bahan peledak. Ia juga diketahui sebagai penyedia senjata api untuk kelompok radikal yang ingin melancarkan teror. Pada tahun 2011, Daeng Koro menggelar pelatihan militer di Gunung Handulang, Kecamatan Walengrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, di mana Daeng Koro bertindak sebagai instruktur strategi perang. Diduga, peserta pelatihan ini datang dari berbagai wilayah, seperti Sumatera, Sulawesi, Jawa, Filipina, dan Malaysia. Ia tergabung dalam kelompok Santoso. Meski bukan pucuk pimpinan di kelompok Mujahidin Indonesia Timur, namun kepolisian sangat memperhitungkan Daeng Koro.
Daengkoro ini memang dia mastermind dari kelompok MIT, Mujahidin Indonesia Timur sekarang ini. Dia adalah mastermind-nya. Jadi kalau dilihat dari sisi hierarki, Daengkoro jauh lebih tinggi dibanding dengan Santoso. Pada saat melakukan olah TKP, polisi menemukan beberapa telepon genggam yang diduga milik Daengkoro. Dari memorinya, polisi mendapati video pelatihan bela diri yang dilakukan Daengkoro. Sebagian pesertanya diduga masih berusia di bawah umur. Dari video ini terlihat jika Daengkoro memang mempunyai persinggahan di dalam Gunung Biru yang membentang luas dari Poso Pesisir hingga Pegunungan Lore. Kan, saya tidak akan pernah muncul. Saya akan begini terus. Tapi suatu saat saya bisa begini. Diperkirakan video dokumentasi Daengkoro diambil pada bulan Januari 2015. Tidak hanya video, polisi pun menemukan beberapa foto dokumentasi Daengkoro, istri dan anaknya dengan memegang senjata api laras panjang. Video pelatihan Daengkoro mengungkapkan bahwa Daengkoro melakukan kaderisasi untuk turut serta dalam kelompok radikal. Yang saya perkirakan anak-anak ini di umur 13 atau 14 tahun yang dilatih untuk disiapkan menjadi pengikut-pengikut baru atau menjadi bagian dari kelompok Daengkoro lagi seperti itu. Sehingga rekrutmen yang dilakukan Daengkoro ini berjalan terus. Rekrutmen berjalan terus. Ini fakta yang bisa kita dapatkan dari video pada saat 4 April tersebut. Selain Daengkoro, anggota teroris kelompok Santoso lainnya yang tewas adalah Farid Bima alias Imam. Persembunyian Farid diketahui pihak kepolisian setelah seorang warga melaporkan tentang adanya orang tidak dikenal berada di sebuah rumah di sekitar kebun coklat. Sempat terjadi duel antara salah seorang anggota polisi yang hendak menangkap Farid. Kami pun menemui warga yang mengetahui keberadaan Farid pertama kali. Orang itu baring di sini? Iya, dia baring di sini. Saya masuk sini, ambil HP. Dia langsung bangun juga, ikuti dari belakang toh. Dia dempet saya. Ini baju dia pakai bungkus, sudah itu barang. Nggak tahu apa yang dia bungkus. Terus? Sudah habis sambil HP, saya keluar. Sudah saya keluar juga. Habis itu diantar naik toh. Saya antar naik. Langsung masuk itu bapak, langsung tanya. Polisi? Iya, masuk itu bapak. Dia tanya, kamu dari mana? Dia jawab, kayak nggak jelas dia punya ini tuh. Iya. Sudah. Ditanya sama bapak, habis itu ditanya-tanya terus, dia langsung berdiri kayak cabut pistol itu. Ya. Sudah langsung didorong sama bapak toh, tersandar di dinding begini, langsung digate begini lehernya toh, mungkin dia gate begini, terlepas itu pistol, baku ambil dulu sini lama dalam rumah sini. Berkelahi dia orang? Iya, berkelahi. Nggak tahu bagaimana dia lolos keluar kira-kira dari sini. Ke arah mana dia, Pak? Dia ke arah sini. Ke arah sana? Iya. Sampai mana dia, Pak? Sampai dekat kayu itu. Bapak yang... Boleh sini, Pak? Iya. Dia lari sampai sini. Sampai sini? Iya. Tapi itu bapak sudah di pintu situ. Ya. Langsung... Yang polisi itu? Iya. Di sini? Ditembak. Di sinilah dia? Iya. Tapi dia masih mengamuk lagi. Di sini masih mengamuk lagi? Iya, karena ada yang dia bawa itu yang di pinggangnya itu. Kayak apa, Pak? Bapak lihat? Kayak bulat-bulat begitu kayak. Tapi ada dia punya kencingan. Sumbu? Bukan. Babulat kayak orang bilang kayak harnat apa? Granat? Iya, granat begitu. Terus? Sudah ditembak lagi di sini. Iya. Karena dia masih melawan toh. Iya. Ditembak. Sudah.
Dia jatuh sini sudah. Setelah tewas dan digeledah, polisi menemukan bom lontong terikat di tubuhnya. Farid diduga berencana meledakkan bom bunuh diri. Terus saja. Tujuan utama target operasi Camar Maleo adalah mengejar 20 orang yang masuk sebagai daftar pencarian orang atau DPO kasus tindak pidana terorisme yang disinyalir masih berada di wilayah Poso. Johnny. Jaga di bawah, Pak. Jaga di bawah ini, Pak. Lampu mobil, terus saja. Terus, Pak, terus. Tidak hanya melakukan pengejaran di wilayah yang disinyalir menjadi titik-titik tempat pelarian para DPO. Itu jalan itu, Pak. Jaga, Pak. Kita sekarang. Mati lampu. Polisi juga melakukan kegiatan pemeriksaan kendaraan di jalanan yang keluar masuk area 5 Polres dalam operasi Camar Maleo ini. Ada 2 nama yang menjadi target utama operasi Camar Maleo. Mereka adalah Santoso, sang gembong teroris kelompok Mujahidin Indonesia Timur, dan Daengkoro, ahli strategi perang dalam kelompok ini. DPO dalam operasi Camar Maleo ini kesemuanya merupakan anak buah Santoso yang saat ini diduga masih bersama-sama Santoso di daerah pegunungan. Mereka memang selalu bergerak, tidak mungkin bergerak ke arah kampung, karena kan mereka resisten. Masyarakat akan cepat memberi informasi, merespon kalau ada orang asing yang datang, sehingga mereka selalu menyusuri gunung-gunung. Nah, kalau kita lihat jarak dari Poso sampai ke Gunung Sakina itu diperkirakan 120 km. Itu lewat jalur biasa. Sedangkan mereka kalau di gunung itu bisa ditempuh dalam waktu berminggu-minggu. Karena mereka melewati gunung, jurang, sungai. Bisa, kalau perhitungan saya 2 bulan. 2 bulan pergeseran itu. Pasca penyergapan salah satu anggota kelompok Santoso di Pegunungan Sakinah Jaya, banyak laporan warga yang mendengar suara letusan dari sekitar pegunungan dekat rumah mereka. Seperti hari ini, seorang warga datang dan melapor ke Polres Parigi Motong atau Parimo. Pelapor mengaku mendengarkan suara letusan senjata tak jauh dari tempat tinggalnya. Menanggapi laporan tersebut, kami pun bersama Kapolres Parimo langsung menyisir daerah tersebut. Orang kebun dulu. Saya punya saudara. Sudah duluan, Pak. Ke sana sudah. Sama-sama. Pakai sepatu barangkali juga, Pak. Tapi sudah katanya suara letusan. Sama tembak. Siapa tahu sudah ada orang. Oh, siapa tahu ya. Sudah ada juga dari bawah barangkali dia. Sudah ada bunyi kereta. Siapa tahu ada dari Palu. Itu gosok parang. Gosok parangnya. Orang itu. Sekalian dia bilang katanya, ana jalan di sini. Ada jalan tembus. Sebenarnya kalau yang dekat di sini, ada juga di sini dicor. Tapi dia lihat dia angkat senjatanya, dia mundur katanya. Katanya diambil senjatanya begini. Dari palan-palan dia. Kalau dia kasih gini baru matanya lagi jalan. Sudah lari ke semuanya deh. Buan diri turun baru kemarin. Tapi orang itu dia tidak kenal. Tidak kenal. Bukan orang sini. Bukan. Tidak, maksudnya kalau pondok ini tidak jauh lagi. Di mana? Pondoknya tadi yang dia dapat dorang itu. Ada 1 kilo barangkali? Enggak. Tidak sampai. Sampai. Iya, terbuka sekali.
Namun karena personil yang terbatas dan medan yang terlalu terbuka, Kapolres memerintahkan pasukannya untuk mundur terlebih dahulu. Jika dilihat dari kejauhan, tempat yang kami susuri terlalu terbuka. Terkepung bebukitan, mudah bagi para kelompok teroris tersebut untuk melepaskan tembakan ke arah kami. Meski operasi Camar Maleo telah usai, polisi tetap bersiaga penuh mengejar kelompok teroris pimpinan Santoso. Pengawasan dan patroli kini diperluas, mencakup jalur utama lintas Sulawesi hingga ke kawasan hutan. Pondok tersebut dalam tas, ya temukanlah bom lainnya. Gunung Biru di puncak Gunung Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Selama bertahun-tahun, kawasan ini disebut sebagai salah satu tempat persembunyian kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur. Gambar udara ini diambil ketika TNI dari Satuan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat atau PPRC tengah melakukan latihan. Sebelumnya, Polri pun tengah melakukan operasi Camar Maleo. Operasi Camar Maleo digelar untuk memburu kelompok bersenjata yang berada di sekitar Gunung Biru. Bentuk gunung yang berbukit-bukit terjal dan kepungan pohon-pohon lebat membuat tempat ini cocok dijadikan persembunyian. Tidak heran jika operasi Camar Maleo difokuskan di pegunungan yang diduga menjadi tempat persembunyian kelompok teroris pimpinan Santoso alias Abu Wardah yang sering melakukan kegiatan teror di daerah Poso dan sekitarnya. Meskipun operasi Camar Maleo telah selesai di penghujung Maret lalu, namun pihak kepolisian daerah Sulawesi Tengah khususnya tak henti-henti memburu kelompok ini. (3 April 2015), Polres Parigi dibantu Densus 88 Mabes Polri melakukan penyergapan di Pegunungan Sakinah Jaya, Parigi Utara, Sulawesi Tengah. Penyergapan dilakukan berdasarkan laporan warga yang menyatakan ada orang bersenjata yang tidak dikenal di sekitar Gunung Sakinah Jaya. Kanan. Mantap. Polisi terus menembaki sebuah rumah kayu yang ada di tengah gunung tersebut. Polisi pun tidak mengetahui siapa orang bersenjata yang bersembunyi dan membalas tembakan dari dalam rumah kayu itu. Seno! Ajar bukitnya! Oke, dari sini. Ke arah mana dia, Pak? Dia ke arah sini. Ke arah sana? Iya. Sampai mana dia, Pak? Sampai dekat kayu itu. Bapak ya. Boleh sini, Pak? Iya. Dia lari sampai sini. Sampai sini? Iya. Tapi itu bapak sudah di pintu situ. Ya. Langsung. Yang polisi itu? Iya. Di sini? Ditembak.
Di sinilah dia. Iya. Tapi dia masih mengamuk lagi. Di sini masih mengamuk lagi. Iya, karena ada yang dia bawa itu yang di pinggangnya itu. Kayak apa Pak? Bapak lihat? Kayak bulat-bulat begitu kayak. Tapi ada dia punya kencingan. Sumbu? Bukan. Bulat kayak apa? Orang bilang kayak harnat apa? Granat? Iya, granat begitu. Terus? Sudah ditembak lagi di sini. Iya. Karena dia masih melawan toh. Ya. Ditembak. Sudah. Dia jatuh sini sudah. Setelah tewas dan digeledah, polisi menemukan bom lontong terikat di tubuhnya. Farid diduga berencana meledakkan bom bunuh diri. Lampu mobil, terus saja. Tujuan utama target operasi Camar Maleo adalah mengejar 20 orang yang masuk sebagai daftar pencarian orang atau DPO kasus tindak pidana terorisme yang disinyalir masih berada di wilayah Poso. Jaga di bawah, Pak. Jaga di bawah ini, Pak. Lampu mobil, ini. Lampu mobil, terus saja. Terus Pak, terus. Tidak hanya melakukan pengejaran di wilayah yang disinyalir menjadi titik-titik tempat pelarian para DPO. Itu jalan ibu, Pak. Jaga, Pak. Kita sekarang. Mati lampu. Polisi juga melakukan kegiatan pemeriksaan kendaraan di jalanan yang keluar masuk area 5 Polres dalam operasi Camar Maleo ini. Ada 2 nama yang menjadi target utama operasi Camar Maleo. Mereka adalah Santoso, sang gembong teroris kelompok Mujahidin Indonesia Timur, dan Daengkoro, ahli strategi perang dalam kelompok ini. DPO dalam operasi Camar Maleo ini kesemuanya merupakan anak buah Santoso yang saat ini diduga masih bersama-sama Santoso di daerah pegunungan. Mereka memang selalu bergerak, tidak mungkin bergerak ke arah kampung, karena kan mereka resisten. Masyarakat akan cepat memberi informasi, merespon kalau ada orang asing yang datang, sehingga mereka selalu menyusuri gunung-gunung. Nah, kalau kita lihat jarak dari Poso sampai ke Gunung Sakina itu diperkirakan 120 km. Itu lewat jalur biasa. Sedangkan Setelah 30 menit baku tembak, terdengar sebuah ledakan dari rumah kayu tersebut. Amunisi dalam rumah. Diam. Masih di sana dong. Jangan dibuka, diam. Setelah suara ledakan, tak ada lagi suara tembakan balasan. Ayo, naik ya. Hati-hati. Perlahan, polisi pun mendekat ke rumah yang telah terkepung. Di sekitar rumah kayu ini, polisi menemukan jasad pria yang sudah tidak bernyawa. Diduga, pria inilah yang melakukan aksi baku tembak dengan polisi. Senjata besar. Di dalam itu. Tidak ada. Saya sudah naik. Polisi pun melakukan penggeledahan. Jangan ditembak dia. Polisi menemukan 2 pucuk senjata api laras panjang jenis M16 dan ratusan butir peluru serta bom lontong di dalam tas.
di bawah pondok tersebut di dalam tas ya temukanlah bom lainnya, tapi bukan di dalam badannya, mungkin di badan, bukan di badannya ya, tapi di dalam tas mereka. Meski belum diketahui identitasnya, dari barang bukti yang ditemukan, jelas laki-laki ini bukan orang sembarangan. Polisi mengevakuasi jenazah laki-laki misterius ini. Jenazah pria ini pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palu untuk diidentifikasi. Dua hari setelah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, polisi telah mengantongi identitas pria yang tewas dalam baku tembak tersebut. Dia adalah Daeng Koro. Kemarin sudah kita pastikan dengan dipanggilnya istri Daeng Koro, anaknya sudah dipanggil, sudah diambil DNA-nya dan sudah dites ya. Kemarin Pak Kabid Dokes kita sudah menyatakan bahwa yang bersangkutan betul identik dan tidak terbantahkan adalah Daeng Koro. Nurjana bersama anaknya bergegas meninggalkan ruang instalasi forensik. Mereka adalah istri dan anak Daeng Koro. Tak ada kata yang keluar menyikapi kematian suaminya. Ia diam 1000 bahasa dan berlalu begitu saja. Puluhan orang baik keluarga maupun kerabat menghantar jenazah Daeng Koro ke lokasi pemakaman. Daerah dimakamkannya Daeng Koro merupakan tempat keberadaan keluarga Daeng Koro. Daeng Koro meninggalkan 3 orang anak. Informasi terakhir yang kami dapat, Nurjana, istri Daeng Koro, tengah dalam kondisi hamil 8 bulan. Daeng Koro, Autat Rawa, Jimmy, Ocap, Abu Muhammad, Lateko adalah 6 nama samaran yang merujuk pada laki-laki yang tewas dalam baku tembak dengan kepolisian pada 3 April silam di Pegunungan Sakinah Jaya, Parigi Utara, Sulawesi Tengah. Nama asli Daeng Koro adalah Sabar Subagyo. Berbagai kisah teror yang ada di negeri ini, khususnya di daerah Poso, tak lepas dari keterlibatannya. Sepak terjang Daeng Koro bermula sejak kerusuhan Poso pada tahun 2000. Ia bergabung dengan Laskar Jihad. Di Pandajaya, ia bahkan didaulat sebagai Panglima Laskar Jihad. Daeng Koro adalah ahli strategi kelompok radikal Mujahidin Indonesia Timur. Ia memiliki keahlian berperang di hutan serta mahir membuat bahan peledak. Ia juga diketahui sebagai penyedia senjata api untuk kelompok radikal yang ingin melancarkan teror. Pada tahun 2011, Daeng Koro menggelar pelatihan militer di Gunung Handulang, Kecamatan Walengrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, di mana Daeng Koro bertindak sebagai instruktur strategi perang. Diduga, peserta pelatihan ini datang dari berbagai wilayah, seperti Sumatera, Sulawesi, Jawa, Filipina, dan Malaysia. Ia tergabung dalam kelompok Santoso. Meski bukan pucuk pimpinan di kelompok Mujahidin Indonesia Timur, namun kepolisian sangat memperhitungkan Daeng Koro. Daeng Koro ini memang dia mastermind dari kelompok MIT, Mujahidin Indonesia Timur sekarang ini. Dia adalah mastermindnya. Jadi kalau dilihat dari sisi hierarki,
Daengkoro jauh lebih tinggi dibanding dengan Santoso. Pada saat melakukan olah TKP, polisi menemukan beberapa telepon genggam yang diduga milik Daengkoro. Dari memorinya, polisi mendapati video pelatihan bela diri yang dilakukan Daengkoro. Sebagian pesertanya diduga masih berusia di bawah umur. Dari video ini terlihat jika Daengkoro memang mempunyai persinggahan di dalam Gunung Biru yang membentang luas dari Poso Pesisir hingga Pegunungan Lore. Bukan, saya tidak akan pernah muncul. Saya akan begini terus. Tapi suatu saat saya bisa begini. Diperkirakan video dokumentasi Daengkoro diambil pada bulan Januari 2015. Tidak hanya video, polisi pun menemukan beberapa foto dokumentasi Daengkoro, istri dan anaknya dengan memegang senjata api laras panjang. Video pelatihan Daengkoro mengungkapkan bahwa Daengkoro melakukan kaderisasi untuk turut serta dalam kelompok radikal. Yang saya perkirakan anak-anak ini di umur 13 atau 14 tahun yang dilatih untuk disiapkan menjadi pengikut-pengikut baru atau menjadi bagian dari kelompok Daengkoro lagi seperti itu. Sehingga rekrutmen yang dilakukan Daengkoro ini berjalan terus. Ini fakta yang bisa kita dapatkan dari video pada saat 4 April tersebut. Selain Daengkoro, anggota teroris kelompok Santoso lainnya yang tewas adalah Farid Bima alias Imam. Persembunyian Farid diketahui pihak kepolisian setelah seorang warga melaporkan tentang adanya orang tidak dikenal berada di sebuah rumah di sekitar kebun coklat. Sempat terjadi duel antara salah seorang anggota polisi yang hendak menangkap Farid. Kami pun menemui warga yang mengetahui keberadaan Farid pertama kali. Orang itu baring di sini? Iya, dia baring di sini. Saya masuk sini, ambil HP. Dia langsung bangun juga, ikuti dari belakang toh. Dia dempet saya. Ini baju dia pakai bungkus, sudah itu barang. Nggak tahu apa yang dia bungkus. Terus? Sudah habis sambil HP, saya keluar. Sudah saya keluar juga. Habis itu diantar naik toh. Saya antar naik. Langsung masuk itu bapak, langsung tanya. Polisi? Iya, masuk itu bapak. Dia tanya, kamu dari mana? Dia jawab, kayak nggak jelas dia punya ini tuh. Sudah. Ditanya sama bapak, habis itu ditanya-tanya terus, dia langsung berdiri kayak pistol itu. Sudah langsung didorong sama bapak toh, tersandar di dinding begini, langsung digate begini lehernya toh. Mungkin dia gate begini, terlepas itu pistol. Baku ambil dulu sini lama dalam rumah sini. Berkelahi dia orang? Iya, berkelahi. Nggak tahu bagaimana dia lolos keluar